Di video kali ini kita sudah sampai di bab 5 dengan bahasan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Terus belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa subscribe. Kebinekaan merupakan realitas bangsa Indonesia yang tidak mungkin dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Apakah kalian tahu letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita? Coba perhatikan lambang negara kita. Semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat pemersatu bangsa sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara burung Garuda. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang keenam, lagu-lagu perjuangan. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal antara lain. Yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan yang keempat, pembangunan berjalan dengan lancar. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakter dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara-negara lain. Pernahkah kita mendengar atau membaca peristiwa konflik antar suku di Indonesia atau konflik yang mengatasnamakan wilayah atau daerah? Nah, jadikanlah peristiwa tersebut sebagai pelajaran agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Konflik dapat mengakibatkan perpecahan dan akhirnya merugikan seluruh rakyat Indonesia. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia. Namun dalam kenyataannya, masih ada konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, atau antar golongan tertentu. Hal ini menunjukkan yang ada harusnya dapat menjadi modal bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat. Untuk mendukungnya diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat. Namun masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya masih terjadi bentrokan yang mengatasnamakan suku tertentu dalam hal penggarapan lahan pertanian atau hutan. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran akan sikap komitmen persatuan
dalam keberagaman di Indonesia. Komitmen akan persatuan akan tegak jika peraturan yang mengatur masalah suku atau hak individu ditegakkan dengan baik. Jika perselisihan diakibatkan karena masalah yang berkaitan dengan hukum, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dalam pasal 28D ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, permasalahan dan perselisihan bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu ada toleransi yang tinggi antar kebudayaan, sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku mempunyai rasa simpati satu sama lain. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Kalian harus tahu dan harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling hargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya adalah terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Itulah tadi pembahasan kita tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.